Shalom Sobat ICC, selamat berjumpa kembali di Devotion saat ini. Dan saya berdoa saudara semua dimanapun saat ini berada dalam keadaan yang baik, sehat, dan terpelihara. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Yes, God is good all the time. Nah, saya akan buka dengan pertanyaan. Ya. Pernahkah saudara bahkan meragukan kebaikan Tuhan? Padahal kita tahu, kita sering mendengar bahwa God is good, Tuhan baik. Tapi kadangkala kita semua pernah mengalami di masa-masa di mana sepertinya Tuhan itu tidak adil. Dan bahkan kita bertanya, di mana Tuhan? Mungkin saudara saat ini kehilangan pekerjaan. Atau saudara mengalami orang tua yang bercerai. Atau saudara mengalami masa-masa berduka, ditinggalkan oleh orang yang saudara kasihi. Dan di momen-momen seperti itu sepertinya kita sulit untuk melihat kebaikan Tuhan. Bahkan mungkin kita ada di dalam kehidupan yang baik-baik saja, tidak mengalami krisis yang seperti yang saya sebutkan tadi. Kita merasa bahwa kita sudah melakukan segala sesuatunya dengan benar. Kita rajin beribadah ke gereja. Kita bahkan rajin ikut komsel. Bahkan kita melayani. Tetapi ada satu momen di mana kita sepertinya melihat orang lain mengalami sesuatu yang lebih baik. Ya, apalagi saat ini kita diekspos dengan media sosial, ada Instagram, yang kita bisa melihat begitu banyak hal-hal yang menjadikan kita membandingkan diri akhirnya dengan orang lain. Ya, sepertinya Tuhan tidak adil kepada kita. Nah, hari ini tujuan dari Devotion saat ini, kita mau melihat lagi dan kita mau dituntun oleh firman Tuhan supaya kita bisa melihat lagi kebaikan Tuhan bahkan di tengah setiap masalah yang kita alami, bahkan di tengah kondisi kita yang sepertinya baik-baik saja. Nah, kita akan melihat sebuah cerita di dalam firman Tuhan, yaitu Asaf. Siapakah Asaf ini? Saya akan bacakan di 1 Tawarik 16 ayat 4 sampai 5. Juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasyurkan Tuhan Allah Israel dan menyanyikan syukur puji-pujian baginya. Kepala ialah Asaf dan sebagai orang kedua ialah Zakaria, lalu Yeyel, Semiramot, Yehiel, Matica, Eliab, Benaya, Obed-Edom, dan Yeyel yang harus memainkan gambus dan kecapi, sedangkan Asaf harus memainkan ceracap. Di dalam ayat ini diceritakan bahwa Asaf ditunjuk oleh Raja Daud sebagai kepala, sebagai pemimpin dari para penyembah. Ya, pada saat itu bisa dikatakan Asaf ini adalah mungkin worship leader atau mungkin music director. Ya, dialah yang memimpin, yang mengumpulkan orang-orang ya di hadapan tabut Allah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Betapa Tuhan memakai Asaf melalui Raja Daud ini. Dan Asaf walaupun di tengah-tengah kehidupannya sebagai pelayan Tuhan, sebagai kepala dari para pembawa pujian, atau kalau saat ini bisa dikatakan paduan suara, ya, tim pujian penyembahan. Tapi dia juga mengalami momen-momen di mana seperti yang saya katakan di atas. Sepertinya Tuhan itu tidak adil. Ya. Di mana-mana dia mengalami keraguan, ragu-ragu akan kebaikan Tuhan. Nah, kita akan lihat di dalam Mazmur
73, ya saya akan bacakan di ayat 11 sampai 14. Dan Mazmur 73 ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Asaf sendiri. Dikatakan demikian, dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Diceritakan di dalam ayat-ayat tersebut bahwa Asaf mengalami satu struggle, satu pergumulan, di mana dia melihat, di sini dikatakan orang-orang fasik. Orang-orang fasik adalah ungodly person, orang yang tidak takut akan Tuhan. Dia melihat bahwa mereka sepertinya baik-baik saja, bahkan hidupnya lebih luar biasa dalam pemandangan Asaf. Ya, dia melihat bahwa sepertinya saya kok tidak mengalami hal seperti itu. Ya, dia membandingkan dengan orang lain. Saya tidak tahu persis apa yang dialami Asaf pada saat itu, tapi saya percaya itu relate dengan keadaan kita saat ini, di mana kita semua bisa mengalami apa yang Asaf rasakan pada saat itu. Lalu dikatakan di Mazmur 73 ayat 15, seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Di sini Asaf sebetulnya tahu bahwa Tuhan itu baik. Truly, ya, dikatakan di ayat pertama, dia tahu bahwa Tuhan itu baik bagi bangsa Israel. Dan dia tahu ketika dia mengatakan hal-hal yang seperti itu, dia akan mengatakan hal yang tidak baik kepada justru angkatan-angkatan setelahnya. Lalu dengan pergumulan yang Asaf alami, ya, luar biasa, Tuhan tuntun Asaf. Dan kita lihat apa yang dialami Asaf berikutnya. Di ayat 16 sampai 17 berkata demikian, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Dan perhatikan ini saudara, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Saya akan bacakan di versi NKJV, King James. When I thought how to understand this, it was too painful for me until I went into the sanctuary of God. Then I understood their end. Luar biasa sekali. Asaf masuk ke dalam tempat kudus Tuhan. Dan inilah yang menjadi momen di mana Asaf mengalami the presence of God, perjumpaan, hadirat Tuhan. Dan inilah yang mengubah pandangannya Asaf akan apa yang selama ini ia rasakan. Apa sih yang terjadi di tempat kudusnya Tuhan pada saat itu? Ya, tempat kudus dikatakan di situ the sanctuary of God. Itu kalau di zamannya Asaf, zaman perjanjian lama, itu adalah tabernakel, di mana di dalamnya ada tempat-tempat di mana ada korban sembelihan dan ada tabir yang menutupi ruang maha kudus. Dan disitulah tempat di mana pendamaian dilakukan atas dosa-dosa bangsa Israel waktu itu, yang dilakukan oleh imam-imam. Pada saat itu Asaf masuk dan luar biasa. Pemandangannya akan tempat kudus Tuhan membawa perspektifnya Asaf kepada karakter Tuhan yang sesungguhnya, di mana Tuhan adalah Allah yang adil, namun juga penuh kasih. Ya, karakter Tuhan di dalam keadilan dan juga kasih. Ya. Dan dia menyadari bahwa apa yang selama ini dia pikirkan, ya, sepertinya tidak adil. Ya. Orang mengalami banyak hal. Kalau misalnya saat ini mungkin
dalam pekerjaan. Wah, saya sudah melakukan pekerjaan dengan baik, tapi kok dia yang dipromosikan? Kenapa bukan saya? Atau mungkin kita bisa mengalami banyak hal. Dan Asaf melihat hal itu, bahkan di dalam keberdosaannya dia sadar bahwa keadilan Tuhan berlaku untuk semua orang. Dan dia pun sadar bahwa kasih-Nya Tuhan juga berlaku untuk semua orang. Dikatakan di Kisah Rasul 4 ayat 12, Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Pandangan Asaf pada saat itu berubah, bukan hanya berfokus kepada orang lain atau dirinya, tetapi akhirnya berfokus kepada apa yang Tuhan kerjakan. Dan luar biasa, ya, bahkan sampai dengan perjanjian baru, keselamatan sejati inilah yang Tuhan kerjakan bagi kita orang-orang percaya. Dan mari kita perhatikan apa yang akhirnya Asaf lakukan ketika dia berada di dalam tempat kudus Tuhan. Dikatakan di Mazmur 73 ayat 23 sampai 24, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, perhatikan ini, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Asaf menyadari bahwa kemuliaan yang sesungguhnya bukan yang seperti dia lihat di dalam kehidupan dunianya saat itu. Tetapi ketika dia ada dalam nasihat Tuhan, ketika dia ada di dalam tuntunan Tuhan, dan itu ada ketika dia berada dekat dengan Tuhan. Jadi apa yang menjadi pesan untuk kita? Tetaplah ada di dekat Tuhan dan berjalan di dalam nasihat Tuhan, yaitu firman Tuhan. Dan inilah yang akan menuntun kita dan akan membawa pandangan kita akan kebaikan Tuhan. Dan bahkan kita akan mengalami promosi ilahi, yaitu Tuhan akan mengangkat kita dalam kemuliaan Tuhan. Lalu yang berikutnya, apa yang perlu kita perhatikan dari respon Asaf? Dikatakan di Mazmur 73 ayat 25, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dan dapat dikatakan, Christ is enough. Kasih dan rahmat Tuhan sudah cukup bagi kita. Dan Asaf menekankan, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Pandangan Asaf kembali berfokus kepada apa yang Tuhan kerjakan. Lalu yang berikutnya dikatakan di ayat 28, dan ini yang luar biasa, saudara-saudara. Dikatakan demikian, tetapi aku suka dekat pada Allah. Balik lagi, dekat pada Allah. Draw near to God. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saya akan bacakan di versi BIMK, ya, Mazmur 73 ayat 28. Tetapi bagiku sungguh baiklah berada dekat Allah. Tuhan Allah kujadikan tempat perlindunganku, supaya aku dapat mewartakan segala perbuatannya. Yang luar biasa yang bisa kita tangkap dari ayat ini, ketika kita draw near to God, berada di dekat Tuhan,
pandangan kita fokus kepada Tuhan, maka kita bukan hanya bisa menghitung kebaikan Tuhan. Mungkin kita bisa merasakan beribu-ribu kebaikan Tuhan, berjuta-juta kebaikan Tuhan, bahkan sampai kita tidak bisa menghitungnya. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Ketika kita berada dekat dengan Tuhan, kita akhirnya dapat mewartakan, menceritakan segala perbuatan Tuhan. Nah, kembali kepada ayat yang 15, tadi dikatakan bahwa concern-nya Asaf itu kepada generasi, ya, kepada angkatan anak-anakmu, generation. Dan inilah yang relate dengan apa yang dikatakan di ayat 28. Menceritakan ini bukan hanya kepada orang-orang di sekitar kita, ya, keluarga kita, pekerja, orang-orang di tempat pekerjaan kita, tetapi akhirnya sampai kepada generasi-generasi di bawah kita. Dan kita bisa lihat apa yang Asaf lakukan dari perikop ini sampai kepada kita sampai hari ini. Dan kita bisa tahu, bisa sadar, wow, ternyata betul Tuhan itu baik. Kita tidak pernah ditinggalkan. Dan penyertaan Tuhan sempurna. Walaupun sepertinya kita mengalami hal-hal yang menantang, ya, sulit untuk kita hadapi. Atau bahkan kita membandingkan diri dengan orang lain, sepertinya kita tidak merasa tidak adil. Tetapi ketika kita berada dekat dengan Tuhan, ketika kita mengalami tempat kudusnya Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, maka Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Kita adalah bangsa yang terpilih, saudara. Kita adalah umat pilihan Tuhan sendiri. Dan kita memiliki misi, bahkan bukan hanya menikmati kebaikan Tuhan hari demi hari, tetapi kita menjadi pewarta, menceritakan kebaikan Tuhan lewat apa yang kita alami. Jadi jangan menunda, terus kita katakan akan kebaikan Tuhan. God is good. Bukan hanya sekedar lewat kata-kata, tapi mari kita tunjukkan lewat perbuatan kita, supaya kita bisa mencerminkan juga apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dengan satu ayat 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wow, luar biasa. Kita mengerti mengapa Asaf mengalami, ya, bisa mengalami yang tadinya merasakan bahwa tidak adil kehidupan ini, tetapi berubah. Yes, karena dia masuk pada tempat kudusnya Tuhan. Saudara, tempat kudus Tuhan mungkin bagi saudara ada di dalam jam-jam doa saudara, atau ketika saudara membaca firman Tuhan, atau ketika saudara menyembah Tuhan. Maka mari kita lakukan lebih lagi supaya kita memiliki fokus yang benar akan karakter Tuhan yang adil dan penuh kasih kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami mau mengingat, kami mau menghitung setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan kami tidak mau membandingkannya dengan orang lain, Tuhan. Tetapi kami percaya, Tuhan, bahwa kasih-Mu cukup buat kami, Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang Kau perbuat dalam kehidupan kami mau ceritakan, kami mau wartakan, kami mau saksikan, Tuhan, kepada banyak orang, Tuhan. Sehingga kami dapat mencerminkan kemuliaan Tuhan yang sejati. Bantu kami, Roh Kudus, supaya Engkau yang tuntun,
setiap langkah kehidupan kami, tidak tersandung di dalam hal-hal yang mungkin meragukan Engkau atau kebaikan Engkau, Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan renungan kami saat ini di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baik saudara, sampai berjumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.